Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. DPR pun akhirnya terbelah. Jokowi maunya tidak ada pilkada 2022-2023. Tarik-menarik kepentingan antar partai politik menjelang pemilu serentak 2024 mulai bergeliat di parlemen. Berdasarkan informasi yang dirangkum oleh Kantor Berita Politik RMOL, fraksi-fraksi di DPR mulai menyatakan sikapnya yang berbeda terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di dalam draft RUU Pemilu yang kini masih digodok di DPR itu terdapat aturan pelaksanaan pilkada serentak 2022-2023. Namun draft ini baru diserahkan ke Badan Legislasi atau Balek DPR. Dari 9 fraksi di DPR, sikap masing-masing fraksi pun berbeda-beda sikap. Ada yang menginginkan Undang-Undang Pemilu direvisi dan sebagian lainnya mengatakan tidak perlu dirubah. Sedikitnya ada 4 fraksi menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Keempatnya adalah fraksi PAN, PKB, P3, dan PDI Perjuangan. Keempat fraksi ini menilai kenapa Undang-Undang Pemilu tidak perlu direvisi dan pilkada pun mesti digelar tahun 2024. Karena dalam membuat undang-undang diperlukan waktu dan juga perdebatan yang cukup panjang. Selain itu, sesuai dengan desain pemerintah pusat dan daerah bahwa pilkada baiknya digelar tahun 2024. Sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan dari pusat dan daerah, ujar Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dalam keterangan tertulisnya. Sedangkan untuk fraksi PKS, Golkar, Demokrat, dan Nasdem menginginkan agar Undang-Undang Pemilu tetap direvisi. Fraksi-fraksi ini ingin pilkada tetap digelar di tahun 2022 dan 2023. Di internal Golkar sendiri ada juga yang menginginkan belum perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu sekarang. Keempat fraksi ini menilai Undang-Undang Pemilu perlu direvisi dan kenapa pilkada mesti digelar tahun 2022 dan 2023 karena banyak catatan pada pemilu 2019 hingga terjadi polarisasi. Kalau Nasdem tetap ingin bahwa pilkada itu secara rasional, paling mungkin memang di 2022 tetap ada, 2023 tetap ada. Kata Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustafa dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM Network bertajuk Perlukah Ubah Undang-Undang Pemilu Sekarang pada Sabtu 30 Januari. Sisanya, fraksi Partai Gerindra belum menyatakan sikap menolak atau mendukung revisi Undang-Undang Pemilu. Fraksi Gerindra masih mengkaji apakah sebaiknya pilkada disatukan di tahun 2024 atau tetap digelar di tahun 2022 dan 2023. Gerindra dalam hal ini menyikapi menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antar parpol di DPR. Kata Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan. Kami juga sedang menghitung dan juga sedang kami kaji. Kami sedang minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan parpol lain mengenai perlu tidaknya pilkada di 2022. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah mempunyai sikap terkait Undang-Undang Pemilu dan pelaksanaan pilkada serentak. Melalui kantor Kepala Staf Presiden Muldoko atau KSP, mengatakan stabilitas politik dan keamanan menjadi pertimbangan Presiden sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah tetap digelar pada tahun 2024. Waduh, PDIP ngotot pilkada 2024. Pengamat bilang pun kalau 2022 Anies yang menang. PDIP ingin pilkada serentak gelombang 5 dihelat pada 2024, bukan 2022. PDIP menilai pelaksanaan pilkada 2020 perlu dievaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada dan kualitas demokrasi. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai persoalan pilkada seharusnya lebih pada aspek pelaksanaan, bukan pada substansi undang-undangnya, sehingga belum diperlukan revisi. Atas dasar hal itu, sebaiknya pilkada serentak di mana tetap diadakan pada tahun 2024.
Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan juga daerah. Begitu kata Jarot dalam keterangannya yang dikutip pada hari Kamis 28 Januari. Terkait hal itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai cara PDIP ini sebagai cara untuk mengikis peluang Anies Baswedan sebagai petahana. Menurutnya, kans Anies bisa menang besar jika Pilgub DKI digelar pada 2022. Jika digelar 2024, memang akan menguntungkan PDIP karena mereka partai berkuasa, partai yang sedang memerintah. Jadi walaupun nanti PLT-nya dari ASN, dari eselon 1, mereka bisa mengkondisikan untuk menguntungkan. Kata Ujang saat dikonfirmasi oleh redaksi pada hari Kamis 28 Januari. Dia juga menganalisis jika pilkada termasuk Pilgub DKI 2024 justru sangat menguntungkan PDIP, sebab di masa periode Anies akan habis pada 2022. Kalau pilkada di 2022, Anies akan menang karena dia masih incumbent, makanya PDIP nggak mau pilkada 2022. Ia menduga dari politik PDIP ada keinginan mengusung kadernya, yaitu Mensos Tri Risma hari ini untuk maju Pilgub 2024. Artinya Anies akan lemah tak punya jabatan, sedangkan di saat yang sama Risma jadi mensos. Jika pilkadanya di 2024, Risma bisa menang. Itu jika Risma diajukan PDIP di Cagup 2024 nanti. Untuk diketahui, sejumlah fraksi di DPR saat ini terbelah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya menyangkut pembahasan pilkada serentak gelombang 5 antara 2022 atau 2024. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu, pilkada serentak gelombang 5 digelar pada 2022. Pun, pilkada serentak dilanjutnya segera digelar 2023. Draft revisi Undang-Undang Pemilu menjelaskan pilkada 2022 akan diikuti 101 daerah termasuk Jakarta. 100 daerah ini merupakan daerah yang menggelar pilkada serentak 2017. Rincian 101 daerah itu 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Hal ini mengacu pada pasal 731 ayat 2 dalam draft Undang-Undang Pemilu. Selain Jakarta, provinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2021 dalam draft undang-undang ada Aceh, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan juga Papua Barat. Gelaran Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 hingga saat ini masih belum jelas nasibnya. Sinyalemen Pilkada 2022 ditiadakan demi mengganjal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun muncul. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Disebutkan tidak akan ada Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 baru akan kemudian menggelar Pilkada pada November 2024 seusai Pilpres 2024. Namun, aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu bisa saja berubah jika ada aturan lain yang mengatur tentang Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. DPR RI saat ini sedang membahas RUU Pemilu yang juga mengatur tentang Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Sejumlah partai pun sudah bersiap soal Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Misal, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang setuju Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tetap digelar. Hal ini agar pemerintah daerah atau Pemda yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 bisa bekerja secara optimal. Kita setuju Pilkada 2022 dan 2023 dijalankan kembali dan kemudian diteguhkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas. Begitu kata anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS Mardani Alisera pada Senin 18 Januari. Sementara itu, ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan, Pilkada 2022 itu tidak hanya digelar di DKI Jakarta. Ada pilkada di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Jadi kalau mengorbankan ini hanya untuk seorang Anies Baswedan, hanya untuk mengganjal Anies, menurut saya itu kebangetan juga. Ujar Refli dikutip dari redaksi Senin 25 Januari dari video yang berjudul Pendukung Anies 2022 tetap bakal ada pilkada, di mana tayang di channel YouTube Refli Harun.